Horas, pemirsa Toba TV, kembali bersama saya, Alex Jetro Siagian, dalam acara Bincang Santai, menunggu kehadiran Universitas Negeri di Tapanuli Raya. Kehadiran Universitas Negeri di Tapanuli Raya menjadi kerinduan banyak kalangan. Namun karena keberadaan moratorium, pendirian Universitas Negeri ini sedikit terkendala. Menjawab kerinduan ini, telah hadir salah seorang kepala daerah di kawasan Tapanuli Raya. Beliau adalah salah satu tokoh yang selama ini gigih memperjuangkan kehadiran Universitas Negeri di kawasan Tapanuli Raya. Beliau adalah Dr. Andus Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara. Horas, Pak Nixon. Horas, Bung Jetro. Apa kabar, Pak? Sehat. Ya. Terima kasih sudah memberikan waktu hari ini untuk bincang-bincang santai bersama kami. Pak Nixon, seurgen apa kehadiran Universitas Negeri di kawasan Tapanuli Raya ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau dibilang seurgen apa, menurut saya dan saya yakin juga seluruh masyarakat di dunia ini pasti akan memahami dan saya yakin setuju bahwa jendela dunia, jendela peradaban, jendela kemajuan sebuah bangsa dan daerah itu dimulai dari pendidikan. Karena dengan pendidikanlah kita bisa berpacu, bisa bersaing, dan juga bisa memakmurkan masyarakat dan bisa memajukan pribadi lepas pribadi. Maka pentingnya sebuah kehadiran sekolah, apakah itu dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, itu menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan generasi-generasi yang siap pakai, siap bekerja, dan siap menciptakan lapangan kerja. Nah, tentu sekaitan dengan daerah kita, Tapanuli Raya, Sumatera Utara ini kan ada 18 juta penduduk. Tetapi perguruan tinggi negeri umum itu hanya 2, yaitu Unimed dan USU. Nah, kalau melihat dari jumlah penduduk ini sebenarnya, tentu tidak bisa mengcover. Apalagi daerah yang menjadi tempat Universitas Sumatera Utara dan Unimed itu ada di Kota Medan. Kalau kita lihat dari peta, bahwa daerah Tapanuli Raya bisa disebut itu Tapteng dengan Kota Madya, kemudian Tapsel dengan pecahannya, ada 5 kabupaten kota kalau tidak salah, kemudian juga Tapanuli Utara, Pak Dairi, sampai ke Simalungun, ya, bahkan Batubara barangkali. Ini kalau kita lihat ini kan harus semua bermuara ke Medan, atau bermuara kalau tidak dapat negeri di Medan, bermuara semua di Kota Medan. Hanya daerah kita ini bisa dibilang stagnan dalam perguruan tinggi yang kita harapkan bisa anak-anak kita bisa bersekolah di sana. Jadi artinya dilihat dari sini, kalau di Pulau Jawa barangkali, kalau kita lihat satu provinsi itu bisa sampai lebih dari 5 atau 6 perguruan tinggi negeri, ya. Nah, ini yang mungkin penting, bahwa sudah seharusnya perguruan tinggi negeri hadir di ujung Sumatera Utara. Di ujung Sumatera Utara yang artinya adalah di daerah Tapanuli Raya. Nah, ini penting sekali, jadi mengcover anak-anak kita ini. Nah, itu mungkin yang seberapa penting kenapa kita usulkan mesti ada perguruan tinggi negeri di Tapanuli Raya ini. Ya. Kehadiran Universitas Negeri ini sudah diwacanakan sejak lama, Pak. Ya, sudah betul. bergulir sejak lama. Ya. Dan sepertinya terpusat di Tapanuli Utara. Sudah sampai apa progresnya ini, Pak? Iya, jadi sebenarnya ketika saya menjadi calon bupati 2013, divisi misi saya itu adalah menjadikan Taput menjadi lumbung sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kalau kita
garis bawahi kata-kata berkualitas, Ya. tentu kan yang siap pakai, ya kan? Artinya bisa langsung terserap di lapangan kerja atau bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi ini sudah memang dari 2013 saya kampanye, 2014 saya jadi kepala daerah. Nah, ini sudah menjadi jargon saya, cita-cita saya seperti itu. Nah, ketika itu juga SMA, SMK masih di kewenangan kita. Ya, belum di Maka provinsi, Pak. saya targetkan dulu waktu itu SMA 3. Tarutung menjadi sekolah unggulan. Sudah ada desain kita buat waktu itu untuk bikin asrama. Dan memang di tahun 2016 ini pernah kita sampai lebih dari 100%. Kenapa lebih dari 100%? Karena ada siswa kita itu 3 pilihannya menang. Oh ya. Jadi sudah berhasil kita. Nah, kemudian ada di SMA-SMA lain kita buat unggulan. SMP juga ada unggulan. Tetapi karena regulasi, kembali ini visi misi ini tidak bisa kita terapkan lagi maksimal. Nah, di 2015 saya sudah usulkan ini kepada pemerintah pusat agar ada universitas negeri di Tapanuli Raya dan pusatnya di Tapanuli Utara. Karena ini dulu Tapanuli Utara, kota Selindung ini, Tarutung ini kota pendidikan. Zamannya Bapak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Konon ceritanya di sini ada fakultas kedokteran sama di Tarutung, sama keguruan kalau tidak salah waktu itu. Jadi sebenarnya sudah cikal bakal itu ada. Dan kehadiran Nomensen dulu datang ke daerah Tapanuli Utara, Tapanuli Raya ini kan bukan ujuk-ujuk dia menjadi misionaris dalam konteks Bible. Tapi awal kedatangan Opui Nomensen adalah dengan membawa pendidikan, mengajari orang Batak itu baca tulis, mengajari ilmu kesehatan, mengajari ilmu pertanian, sehingga masyarakat Batak mulai cerdas, mulai keluar dari, kalau istilah bahasa Bataknya, haulumon, kegelapan. Nah, setelah cerdas, barulah mulai diajarkan tentang Bible. Inilah kita yang sekarang. Artinya, segala sesuatu itu dimulai dulu mencerdaskan. Cerdas dulu, kalau melihat dari situ ya, cerdas dulu, ya dong, pintar dulu, baru nih bisa masuk masalah bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang benar, menjadi seorang agamais yang benar, lintas agama apapun, saya pikir begitu. Kalau nggak bisa baca, ya gimana mau membaca kitab sucinya, kan begitu ya. Kalau tidak cerdas, tidak pintar, bagaimana dia menerjemahkan kitab sucinya dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu. Kalau perlu terlapar, ya kan, susah juga ini, kan begitu. Nah, ini sebenarnya dari 2016 saya sudah usulkan, 2015 kita susun melalui data manual ketika itu, 2016 saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden, dan ketika itu saya dipanggil oleh Menteri Pendidikan Tinggi, saya masih ingat betul itu namanya Menristek Dikti ketika itu, Pak Mundazir, saya ingat saya dipanggil, dan sudah waktu itu ada surat dari Menteri Menko PMK, waktu itu masih Ibu Puan Maharani, saya dipertemukan, kita diskusi ini. Disitulah saya baru tahu bahwa ada moratorium, tidak diperbolehkan ada universitas negeri dibuka baru. Nah, terus saya tanya, bagaimana ini kalau begini? Kita butuh perguruan tinggi negeri. Nah, beliau menyarankan kepada saya agar kalau ada perguruan tinggi di Tapanuli Utara, itu bisa kita akuisisi, tidak melanggar moratorium. Nah, sejak itulah kita mencoba duduk bersama. Jadi jangan dibilang saya tidak pernah duduk bersama dengan pihak IAKN. Saya sudah pernah duduk bersama berkali-kali, bahkan menyetujui ketika itu, saya masih ingat betul, Stakpen, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, menjadi IAKN itu, saya menyetujui, saya buat surat persetujuan, sehingga itulah yang terjadi sekarang. Ya, ada IAKN Institut
agama Kristen negeri. Kita undang datang dalam tanda kutip, tapi sambil kuliah. Untuk Tapanuli Raya sendiri kira-kira menurut Bapak, alumni SMA sederajatnya akan mampu nggak mensuplai mahasiswa ke universitas ini? Kan? Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri menjadi IAKN itu, ya saya menyetujui, saya buat surat persetujuan, sehingga itulah yang terjadi sekarang. Ya ada IAKN Institut Agama Kristen Negeri. Nah, kemudian di harapan kita, di motivasi saya itu tadi, universitas negeri begitu penting adalah kita melihat dari berbagai macam sisi. Bukan hanya kita harapkan SDM kita maju, tetapi kita berharap juga yang selama ini bahwa Tapanuli Raya ini disebut peta kemiskinan. Peta kemiskinan. Nah, ini yang perlu pemerintah tahu ini sebenarnya. Peta kemiskinan, apa penyebab? Tentu kita harus kembali kepada teori ekonomi. Ya kan, karena segala sesuatu itu kan ada ilmu, ada ilmu kajian dan segala macam. Nah, kalau kita lihat memang Tapanuli Raya ini sebut peta kemiskinan karena bukan karena kita malas, ya, bukan karena Tuhan tidak adil sama kita. Tapi kalau kita lihat adalah setelah kita diskusi dengan pihak bank, dengan segala macam, dengan pengalaman pribadi kita masing-masing. Kita melihat bahwa bisa dibayangkan hari ini kita gajian seperti yang mama saya lah, bapak saya, gajian transfer, panen transfer, sehingga perputaran uang rendah, stagnan. Nah, udah transfer uang, transfer usia produktif lagi. Tidak tinggal di daerah. Tidak tinggal di daerah. Salah satu contoh, misalnya saya analogikan saya lah, keluarga saya. Nah, ketika kami masih semua tinggal di borong-borong, itu setengah hektar tanah bisa kami kerjakan dalam 1 hari. Karena sekaligus turun 5 orang nyangkul. Nah, begitu pada kuliah, tinggal 2 orang lagi, 3 orang lagi. Akhirnya yang setengah hektar kami cangkul jadi seminggu. Itu kan artinya usia produktif. Nah, mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita katakan yang punya warung, restoran, anaknya waktu masih SMA masih bisa dipakai nih untuk belanja kah atau bikin bon atau apa. Dan begitu kuliah anaknya, tinggal orang tua nih. Akhirnya produktivitas rendah. Nah, ini tentu kan harus kita cari cara. Selain tadi SDM harus kuat meningkat, tentu secara ekonomi juga harus kita selesaikan dong. Apa yang menyebabkan kita menjadi peta kemiskinan? Karena ekspor uang, ekspor manusia, ya. Sementara teori ekonomi mengatakan semakin banyak berputar uang di sebuah daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Semakin banyak usia produktif di sebuah daerah, maka produktivitas kerja akan tinggi. Nah, teori ini kita lihat kenyataannya kan ini. Maka apa yang harus kita kerjakan? Mesti ada dong. Untuk menghentikan itu mesti ada caranya bagaimana? Universitas negeri. Nah, kembali kepada itu tadi, moratorium itu tadi. Dan ada moratorium, maka kita harapkan ada 2 ini kebijakan yang harus kita harapkan. Ya, tolonglah pemerintah pusat segera cabut moratorium. Kalaupun tidak, ya mohon Institut Agama Kristen Negeri mau bermetaforfosis, bukan menghilangkan. Sekali lagi, janganlah ada anggapan menghilangkan. Tidak ada yang dihilangkan. Artinya meningkat ke arah yang lebih baik. Dan dikelola yang menurut saya tupoksi mengelola pendidikan nasional itu adalah gaweannya Kemendikti. Kenapa kita tidak memberikan ini dikelola oleh kementerian yang memang tugasnya itu mendidik SDM yang bisa bersaing di pasar global.
Nah tentu pertanyaannya adalah bagaimana IAKN tidak hilang, karena ada di universitas negeri itu yang dikelola Kemendikti, mereka juga ada mengelola yang namanya Fakultas Filsafat dan Agama. Ya. Tentu kan bisa bernaung di situ. Ya. Artinya tidak ada yang dihilangkan. Kemudian ada yang bilang bahwa ikon kekristenan, menurut saya kan ikon itu sebelum ada PGA, Stakpen, kemudian Yakin, kan kita sudah ikon kekristenan. Dengan adanya kantor pusat Piaraja, HKBP, Salib Kasih, Musoliman, ya kan, kemudian juga Romensen, ya. Dan saya tadi jendela dunia. Kalau mau belajar tentang toleransi, mau belajar seperti apa sih mayoritas kekristenan yang toleran di Tapal Utara, kan tentu mereka harus kita undang datang. Ya. Kita undang datang dalam tanda kutip, tapi sambil kuliah. Ya. Begitu melihat di sini keberagaman itu, melihat toleransi, melihat di sini bagaimana sebenarnya kehidupan Kristiani, tentu kan tidak ada lagi makin berkurang berpikir tentang rasis dan lain sebagainya. Ya, jadi garam dan terang. Tapi Pak Bupati, mendirikan universitas negeri yang sifatnya umum ini, Pak, tentu butuh jumlah alumni SMA Sederajat untuk memenuhi ini tadi. Iya. Agar tidak miskin kuantitas gitu, Pak. Iya. Jadi untuk Tapanuli Raya sendiri kira-kira menurut Bapak, alumni SMA Sederajatnya akan mampu nggak mensuplai mahasiswa ke universitas ini nanti? Ya, jadi kalau masalah supply-nya itu ya dari data itu sebenarnya kalau kita lihat ya, contoh di Tapanuli Utara lebih dari 20 SMA, balikan aja 100 begitu. Kemudian kalau kita lihat dari Tapteng, kita lihat dari Tapsel, kita lihat lagi dari pecahan Taput ya. Dairi, Pakpak, kemudian Toba, Samosir, Humbang, sampai ke Siantar. Saya pikir kalau kita lihat data ini ada mungkin sekitar 20.000 lebih kurang tamatan SMA kita. Setiap tahun. Ya. Dan target kita juga bukan hanya ini saja. Tapi luar daerah ini. Luar daerah. Seluruh Indonesia. Ya. Bahkan dunia akan datang ke kita untuk belajar. Ya. Nah soal quality, sekarang kan kita lihat ini kan bahwa arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang membuat tagline bahwa SDM unggul, Indonesia maju, dan saya sudah diskusi juga dengan Kementerian Dikti bahwa arah pendidikan kita itu bentuk vokasi. Artinya keahlian. Nah tentu kalau ini bisa berdiri, dan saya yakin menjadi pilot project bagaimana jurusan-jurusan itu vokasi. Bisa jadi pilihan pertama. Tidak lagi kita mengekor terhadap Universitas Sumatera Utara, tidak mengekor lagi UGM, UI, tapi bisa selangkah lebih maju karena perguruan-perguruan itu tinggi itu, fakultas-fakultas itu coba didesain dia menjadi jurusan-jurusan vokasi. Artinya keahlian. Salah satu contoh misalnya para wisata, langsung dia misalnya tata boga seperti Jadi 5 tahun dia ajarin tata boga, ya saya yakin dia itu mau kerja di mana pasti siap pakai dan siap menciptakan lapangan kerja. Orang-orang ahli dia bikin kue, bikin ini. 5 tahun dia ajarin masa nggak ahli. Seperti itu. Sudah jadi chef. Sudah jadi jadi gitu. Jadi kita harapan kita seperti itu. Jadi mohonlah semua, ayo kita bergandengan tangan, bersatu padu. Ya, jangan a priori gitu ya. Jangan a priori bahwa ini kan untuk tujuan lebih umum, tujuan kita bersama. Ya, sekali lagi kemakmuran sebuah daerah, kemajuan sebuah daerah. Ya, itu harus kita sadari, harus dimulai dari pendidikan. Nah, tadi Bapak sudah singgung soal moratorium yang tidak bisa membuat yang baru tapi mentransformasikan bisa. Ya. Nah, ini menjadi pro kontra di tengah masyarakat sekarang. Betul. Ada yang bilang IAKN itu biarkanlah jadi IAKN, atau kalau boleh jadi UKN lebih bagus. Nah, janganlah buat jadi universitas umum begitu. Tapi pihak lain justru mendukung agar itu ditransformasikan menjadi universitas yang sifatnya umum. Bapak sendiri menanggapinya seperti apa? Jadi gini, secara prinsip ya, buat kita sih apalah arti sebuah nama.
Ya, apakah jadi Universitas Kristen Negeri, apakah menjadi nanti Universitas Musliman Negeri, apakah Universitas TB Simatupang Negeri, atau menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya. Tetapi yang penting adalah buat kita bagaimana fakultas-fakultas umum itu banyak. Oh, tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas. Fakultas umum banyak dan dipastikan juga mata kuliahnya umum. Ya, ya. Sehingga tamatnya tidak abu-abu. Ya, ya. Itu yang penting buat kita. Nah, saya melakukan kajian-kajian ini dengan USU, dengan Sukovindo, ya, dan ini sudah lama bertahun-tahun. Jadi jangan dibilang, wah ini setelah mau dibuat jadi UKN kok Bupati usulan Untara, enggak. Ya. Ini dari 2016 sudah saya kerjakan, sudah saya usulkan, surat-suratnya itu ada ke kementerian, semua lengkap itu. Artinya tidak ujuk-ujuk ini, Ya, ya. tidak ujuk-ujuk. Nah, kembali itu tadi, ayo saya akan setujui, sekali lagi ini, saya akan setujui IAKN naik ke UKN. Ya. Tapi pastikan banyak fakultas umum masuk. Oh, tidak terbatas, Pak. Tidak terbatas. Dan mata kuliahnya juga pastikan 100% umum. Ya, ya, ya. Ya kan? Ya. Nah, kemudian yang kedua, tolong dipastikan fakultas keagamaan yang ada di sana segera menjalin kerjasama dengan sinode-sinode gereja, terutama sinode-sinode gereja besar. Oh, ya, ya. Nah, pertanyaan saya, apa itu sudah ada? Peminat tentu kan lebih memilih umum daripada yang, mohon maaf, sektarian. Sudah jelas itu. Ekonomi mikro kita tumbuh dengan besar. Jadi mikro itu apa? Jasa, pertanian. Tolong dipastikan fakultas keagamaan yang ada di sana segera menjalin kerjasama dengan sinode-sinode gereja, terutama sinode-sinode gereja besar. Oh, ya, ya. Nah, pertanyaan saya, apa itu sudah ada? Ya jangan dong mengeluarkan alumni-alumni, tapi Ya. dengan user-user Nah. tidak ada kerjasama. Oh, saya nggak mau dong sebagai kepala daerah. Ya. Di wilayah saya ada yang seperti itu, tentu kan menjadi beban juga. Jadi alumni tidak tahu kemana gitu, Pak. Alumni tidak tahu kemana. Katakan ada 1-2 alumni bisa mandiri, Iya. yang misalnya dia dari fakultas teologi bisa jadi pengusaha, Iya. atau dari guru agama Kristen bisa kerja di mana. Ya mohon maaf aja, itu 1 dari 1000. Jangan jadi umum. Mewakili semua, Pak, ya? Mewakili semua, nggak boleh begitu juga. Artinya outputnya ini juga penting dikaji gitu loh. Itu harapan saya. Maka ketika rektor dan dekan datang ke saya, kalau tidak salah itu 2019, kita udah rapat di sini. Jadi kalau dibilang saya tidak melibatkan, saya libatkan, mereka datang di sini, kita audiensi. Dan waktu itu kita putuskan, oke, Ibu Rektor dan para dekan, saya setujui. Seperti saya dulu menyetujui Stakpen menjadi IAKN. Saya kan setujui menjadi UKN. Ya. Tetapi pastikanlah fakultas umum masuk, biar anak-anak kita tidak perlu keluar. Ya, ya. Dan mata kuliahnya juga harus umum. Ya kan? Nah, tapi terbentur di regulasi nanti Pak Bupati. Lah, kalau terbentur di regulasi jadi gimana? Apa bedanya IAKN dengan UKN? Itu saya tanya. Ya. Ya nanti Bapak bantulah bagaimana biar ada fakultas umum. Ya oke, fakultas umum, katakan paling nambah 1 kan, saya bilang. Karena rumusnya kan 60%, 40%. Oh. 60% berbasis agama, Agama. 40 umum. Kan gitu dia. Iya. Aturan di Kementerian Agama dan sistem pendidikan nasional kita. Nah, 4 fakultas kekristenan
Yang sekarang ada masuk di situ umum itu Fakultas Humaniora Keagamaan kalau nggak salah ya, atau Humaniora Kekristenan yang umum. Yang umum. Jurusan Parawisata Keagamaan Kekristenan, jurusan Sosiologi Kekristenan. Itu yang umum. Nah, persoalannya sekarang parawisata keagamaan kekristenan ini, mohon maaf aja. Ya. Kalau kita baca koran, penerimaan lapangan kerja, Ya. atau katakan PNS, ada nggak ini? Oh iya, yang berbau ke seperti itu, Pak. Ya? Ada nggak coba? Keagamaan. Kasih ke saya dulu deh. Kalau ada itu, oke, saya setujui. Jadi jangan menciptakan manusia, mahasiswa, mengeluarkan mahasiswa, alumni-alumni yang outputnya tidak bisa bersaing dengan Kemendikti. Dikeluarkan oleh Kemendikti. Ini yang saya kritisi sebenarnya. Dan kalau bisa dipastikan banyak fakultas umum mengcover keinginan masyarakat kita biar tidak keluar, ya kan, sesuai kearifan lokal kita juga, pertanian, perkebunan, itu, peternakan, pariwisata, maritim, ada Sibolga toh, kemudian penerbangan udah ada Silangit, ada teknik geologi karena ada PT Sol, ya kan, macam-macam lah ini kan. Kalau itu ada dan 100% juga mata kuliahnya umum, ya kita, ya besok kita setujui. Karena outputnya bisa bersaing dengan Kemendikti, kan begitu. Tapi kalau tetap juga jadi UKN dia, tapi satu fakultas umum yang ada sekarang, dan juga jurusannya tetap mohon maaf berbau kekristenan, ini mau kemana? Outputnya mau kemana? Diserap di pasar di mana? Ayolah kita bicara jujur-jujur lah. Bicara jujur lah, dari hati nurani lah dulu kita bicara, iya kan? Nah, jadi itu yang memang disitulah missing linknya. Nah, saya bilang kalau bisa saya setuju, saya bilang. Tapi kalau tidak bisa, setuju nggak kalian kalau kita adikan dia menjadi Universitas Negeri Umum di bawah Kemendikti? Mohon maaf nih, saya masih ingat betul mereka setuju. Ada waktu itu plan A, itu tadi UKN. Kalau ini terbentur regulasi, kita berangkat ke plan B. Jadi Universitas Umum. Universitas. Kita duduk bersama di sini. Dan sudah janji 1 minggu kemudian kita MOU mengusulkan ke pusat. Tapi sampai sekarang nggak datang. Tidak terjadi, Pak. Ya saya terus saya terus mengusulkan apa yang menurut saya dan masyarakat yang awam, apa yang menurut kita yang itu yang terbaik dalam dunia pendidikan, tetap saya usulkan. Selain soal tadi yang Bapak katakan embel-embel keagamaan, gitu. Dari data penelitian ilmiah yang sudah dilakukan oleh USU dan Sukovindo, menurut Bapak perbandingan antara UKN dengan yang umum sejauh apa mencoloknya? Dari sektor ekonominya, dari sektor kuantitas mahasiswanya, dan hal lain sebagainya. Ya, jadi kalau dari kualitas kita bicara yang umum ya, fakultas umum bicara kualitas ya tentu sudah jauh berbeda yang dikelola Kemendikti. Taruhlah seperti tadi fakultas umum humaniora yang sekarang di sana, dia kan 60% kalau nggak salah ini ya, nanti dikoreksi ya, mohon dikoreksi kalau tidak salah, ada sekitar 40 atau 60% itu mata kuliahnya agama, 40 atau 60% umum. Sementara pariwisata yang dikelola Kemendikti itu ya 100% pariwisata. Dari situ kualitas saja udah jauh berbeda. Nah, kemudian juga dari apa namanya peminat. Peminat tentu kan lebih memilih umum daripada yang mohon maaf sektarian. Sudah jelas itu. Ya. Nah, dari sini kan sebenarnya kita harus menyadari. Dan sekali lagi kan tadi bahwa Kemendikti juga mengelola yang namanya ada Fakultas Filsafat dan Agama. Jadi ya di situ jadi yang ada sekarang itu di YKN kan bisa di situ dia masuk. Jadi tidak ada yang dikorbankan, dihilangkan. Hanya kita bagaimana meningkatkan mutu ini, meningkatkan kampus ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih menyerap semua elemen masyarakat untuk datang ke Tapanuli Utara. Uang kita tidak keluar, tapi orang datang berdatangan membawa uang. Dan usia produktif tinggal di sini. Sehingga apa? Ekonomi mikro kita tumbuh dengan pesat. Jadi mikro itu apa? Jasa, pertanian, kos-kosan, ya kan, angkot, semua, kuliner, restoran.
harga jual petani kita akan naik otomatis karena udah ada demand. Ada demand mahasiswa yang ribuan tiap tahun datang. Artinya harga tomat yang dulunya 10.000 sekilo itu bisa melambung jadi 100.000 sekilo karena ada demand tadi. Nah, kemudian juga di sektor apa? Pariwisata. Bayangkan cuma Sabtu Minggu, mahasiswa kemana? Orang tua mahasiswa kalau datang kemana? Kan tempat wisata juga. Ujung-ujungnya juga Danau Toba. KSPN yang menjadi skala prioritas Bapak Presiden ini bisa terdongkrak melalui wisatawan domestik. Kan begitu ya? Tapteng itu bisa hidup lagi itu, Tapteng itu pantai-pantainya itu. Jadi selatan juga begitu, konservasi alamnya. Karo juga nanti sebagai agrowisata. Simalungun ini akan tumbuh dengan pesat wisata ini semua. Dan ini akan bisa tershare karena tugas kampus itu kan penelitian, pengembangan dan pengkajian. Nanti akan sumber daya alam kita ini akan diteliti, dikaji dan dikembangkan. Karena itu tugas kampus juga. Tugas para dosen-dosen yang misalnya dosen guru besar pertanian, guru besar perkebunan, guru besar di pariwisata, itu tugasnya mengembangkan ini. Sehingga dunia makin mengenal yang berdatangan. Jadi kita bicara rupiah dulu, baru nanti kita cari dolar. Kan begitu? Ya kan? Jangan terus bermimpi cari dolar, sementara rupiah belum kita untuk orang datang membawa duit rupiah aja masih susah kita terus bicara dolar. Menurut saya ini suatu konsep yang mungkin harus dikoreksi. Nah, tapi domestik ini dulu kita dorong. Nah, domestik ini kan bagaimana caranya domestik? Ya mahasiswa, keluarga mahasiswa, dosen-dosen, sehingga wisatawan domestik. Dan bukan hanya situ, di makroekonomi juga akan tumbuh. Ada demand, ada mahasiswa dan tentu akan ada hotel-hotel berbintang bertumbuh. Akan ada nanti mall. Ada, ya mohon maaf sampai 21. Karena ada masih. Ada pertumbuhannya luar biasa. IKN yang kemudian kalau misalnya ini sama-sama sudah kita setujui dengan baik ini sehingga tidak lagi Sampai hari ini karena Bapak sendiri adalah salah satu sosok tokoh yang getol memperjuangkan. akan ada nanti mall. Ada, ya mohon maaf sampai 21. Karena ada masih. Ada pertumbuhannya luar biasa. Seperti di Siantar itu. Di Siantar itu kan ada beberapa perguruan tinggi swasta. Kalau dilihat antara Medan dan Siantar, mungkin dengan ada tol itu nanti bisa 1 jam. Ya toh? Tapi kan lebih dekat mana? Taput ke Siantar atau dari Medan? Tentu lebih dekat dari Taput ngajar ke sana dosen-dosennya, atau dosen-dosen yang kurang di USU UNEMED karena sudah ada Untara udah bisa nanti juga masuk ke Siantar, sehingga akreditasi perguruan tinggi swasta yang di Siantar itu juga naik, termasuk UNITA yang ada di Borong-Borong. Jadi multiplier efek dari universitas negeri umum ini juga bukan hanya sisi ekonomi, pariwisata, makro, mikro, tapi juga menyentuh dia kepada sektor-sektor pendidikan lain. Contoh, biasanya mahasiswa negeri itu kan seperti saya lihat, saya di Jogja kuliah, ya di Medan sempat saya bimbingan tes. Itu rata-rata tingkat pengetahuan anak SD, SMP, SMA jauh berbeda ke daerah kita. Karena apa? Anak-anak itu menikmati yang namanya private les, bimbingan tes, yang memang para mahasiswa yang melakukan itu. Harapan kita juga dengan hadirnya Untara ini nanti kan begitu dia. Mahasiswa yang ada di sini bisa berlaku yang sama, melakukan private les, bimbingan tes kepada anak-anak SD, SMP, SMA, sehingga apa? Naik dia SDM itu. Jadi luar biasa. Dan juga yang paling nanti yang paling bagusnya alumni-alumni itu dari Untara ini, kita harapkan dia itu berjiwa nasionalis dan Pancasilais. Bisa dibayangkan misalnya dari lintas suku agama datang ke sini. Dilihatnya bagaimana toleransi di sini. Ya, tiap 50 meter ada gereja. Tiap 50 meter ada lapo. Di kos-kosan dia tinggal. Ya, saya selalu dengar suara dari gereja atau korama, korina. Sehingga tidak lagi alergi. Dan di beberapa tempat gereja masjid berdampingan, Pak ya? Ya, katakanlah kalau masjid kan masih jarang.
ya, tapi di dalam konsep toleransi dulu. Ya. Didengar ada misalnya kor apa pulang gereja segala macam, tentu kan tidak lagi alergi, Ya. tidak lagi membuat pengkotak-kotakan. Dan ketika mereka pulang kuliah ke daerahnya, waktu mungkin liburan, Ya. atau ketika pulang ke daerahnya sesudah tamat kuliah, Kuliah. melihat orang Kristen, mohon maaf, dan orang Batak tidak lagi alergi. Alergi, ya. Karena ada chemistry, Ya, ya. ada hubungan emosional seperti ini. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang Pancasilais, Yang nasionalis yang tadi, Pak, ya. nasionalis. Nah, sering disebut ini Untara, Pak. Meski secara real nama itu sampai sekarang masih dalam angan-angan, Iya. ya. Mencakup nama Tapanuli Raya. Tapanuli Raya. Apakah mungkin ini ya bermaksud untuk membagi Ya. fakultas-fakultas di semua daerah, tapi tetap terpusat di sini atau seperti Ya. apa, Pak? Ya, konsep yang memang mau kita tawarkan itu adalah bagaimana Tapanuli Raya ini tetap menjadi sebuah kesatuan yang utuh, Dalihan Natolu. Oh Ya. iya. Artinya sesuai dengan potensi daerah itu kita tawarkan nanti fakultas itu. Artinya seperti di Samosir, ya mungkin pariwisata. Fakultas pariwisata. Bangkadi di Toba, fakultas apa gitu, Ya. pertanian kah gitu ya. Kemudian di Humbang perkebunan kah gitu ya. Kemudian di Tapsel itu maritim ya kan. Iya, iya. Kemudian di Tapteng, Tapteng. maritim, kemudian di Tapsel kehutanan. Tapi tidak ke kotanya, perbatasan-perbatasan saja. Ya, Nah, di Taput ini ya kita harapkan rektoratnya, kedokterannya, fakultas keguruannya seperti itu ya, termasuk Fakultas YKN hukum gitu ya. YKN ini yang menjadi kalau misalnya disetujui oleh Bapak Presiden ya di kampus selama ini tetap tapi jadi Fakultas Filsafat dan Agama. Jadi ada barang-barang atau monumen yang ada di kampus ini ya tidak mungkin dong dibongkar itu atau apa. Emang negara ini rasis. Ada kan saya dengar itu katanya ada patung Bunda Maria atau patung Yesus ada di situ, itu akan dirobohkan kalau jadi Untara. Waduh, itu terlalu namanya itu. Tidak mungkin, Pak. Tidak, ini negara apa negara rasis kan gitu. Enggak lah itu. Orang kayak di Udayana misalnya, itu kan ada patungnya Gajah Mada. Ya. Universitas Sudirman ada patungnya apa namanya situ Sudirman. Nah ini kan ada YKN yang kemudian kalau misalnya ini sama-sama sudah kita setujui dengan baik ini sehingga tidak lagi ditunda oleh pemerintah pusat karena ada riak-riak atau apa. Jadi itu kan nanti ada filsafat agama di situ fakultas. Ya di situ kuliah di tempat yang sekarang. Ya. Dan apa yang dikorbankan di situ, termasuk monumen-monumen di situ tidak mungkin dikorbankan. Dan saya yakin tidak akan mungkin pemerintah melakukan hal itu, tidak akan mungkin. Nah, soal konsep tadi, Pak. Misalnya di Tapteng ada Fakultas Kehutanan dan lain-lain. Sudah ada komunikasi nggak sejauh ini dengan kepala daerah yang ada di sekitar utara? Nah, ketika saya meminta tanda tangan teman-teman kepala daerah, rata-rata memang kepada saya mengatakan fakultas apa di kami. Oh, mereka juga sangat tertarik. Kayak misalnya Pak Baktiar itu Bupati Tapteng. Pak Bupati, kalau bisa di daerah kami lah maritim ya sama ekonomi katanya. Kemudian juga dairi Humbang gitu. Kok bisa di kami pertanian ya. Jadi sudah ada memang itu ya. Kita bilang nanti kita lihatlah keputusan pusat. Saya bukan presiden saya bilang. Yang penting kita usulkan dulu. Nah, yang penting kita usul dulu, tanda tangan kita setujui bersama dulu gitu. Jadi udah ada persetujuan para kepala daerah sebenarnya. Jadi tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Kendala paling berat sampai hari ini kira-kira di mana ya, Pak? Ya, tidak ada sebenarnya lagi kendala ini. Kalau mulus ini kita sama-sama mendukung. Ya. Persoalannya kan ada yang tidak mendukung. Oh. Ya, ini yang menjadi kekhawatiran buat saya. Ya, kapan jadinya ini berhasil apa gimana? Karena berkaca ketika saya usulkan 2015 saya usulkan, Menko PMK udah setuju, Kemendikti sudah membuat arahan seperti ini, tapi terganjal di Kemenak. Karena
simpang siur ketika itu. Kabar-kabar yang kita dengar adalah di Kemenak itu bahwa ketika Ibu Rektor dipanggil dan para mereka di sana katanya, yang saya dengar itu ya. Mohon maaf kalau dikoreksi itu bahwa kalau dialihkan itu maka semua orang Kristen akan keberatan seperti itu, hanya tertunda. Nah, ini juga bisa tertunda, bisa tidak jadi juga ini. Ya, maka kembali kepada teman-teman kita seluruh masyarakat Kristen, masyarakat Batak, ya, monggo, saya sudah buat apa yang terbaik memakmurkan masyarakat saya, apa yang terbaik buat kita. Ya, saya sudah buat kajian, saya sudah buat lobby. Ya, kalau tidak berhasil, ya jangan salahkan saya lagi. Ya. Sampai hari ini tadi Bapak katakan seperti itu, kita tidak tahu itu isu atau seperti apa ya soal penolakan tadi. Sampai hari ini, karena Bapak sendiri adalah salah satu sosok tokoh yang getol memperjuangkan ini. Ada nggak pimpinan-pimpinan gereja yang datang sama Bapak mengatakan jangan seperti itu? Belum ada. Tidak ada sampai hari ini. Belum ada secara resmi. Ya, tapi pernah ini cerita aja dia. Ada tokoh itu bertanya ke saya, Pak, nggak salah Pak Bupati, YKN dirubah jadi Universitas Kristen Negeri di bawah Kemendikti. Saya balik bertanya, Bapak ada terima kerjasama dengan YKN? Soal para alumnus ada nggak kerjasama Bapak dengan mereka? Saya dengar YKN juga sudah membuat ingin bekerja sama, alumninya ditampung Bapak, saya bilang. Oh iya juga ya. Ya, jadi ada, tapi rata-rata sekarang ini kekhawatiran hanya beberapa tokoh Kristen itu adalah kekhawatiran bahwa YKN akan hilang. Enggak akan hilang. Kemudian mungkin ada kekhawatiran juga bahwa akan terjadi Islamisasi. Ini saya bilang, aduh gimana ini, orang Batak itu kalau 2 orang kumpul dia main catur, ya kan? 3 orang main gitar, ya kan? Tapi kalau udah 10 orang kan bikin gereja. Iya, pasti mendirikan gereja. Justru menurut saya kalau jadi Universitas Negeri Umum di sini sebagai jendela dunia, dari berbagai bangsa datang, berbagai suku dan agama datang, melihat toleransi di sini begitu indah, melihat di sini banyaknya itu tadi yang saya sebutkan itu keberagaman dengan gereja-gereja itu dan lapo dan segala macam, ya mereka kuliah di sini belajar tentang itu. Saya justru berpikir sebaliknya bahwa mereka itu akan menjadi pelopor-pelopor NKRI, pelopor-pelopor Pancasila yang nasionalis, karena sudah melihat langsung seperti apa sih kehidupan Kristen itu gitu loh. Baik Pak Bupati, terakhir singkat saja, seperti judul bincang-bincang kita hari ini, menunggu kehadiran Universitas Negeri di Tapanuli Raya. Sampai kapan kami menunggu Pak? Singkat saja Pak. Dan saya tidak ada ujuk-ujuk mau mencaplok ya, tidak. Justru mengembangkan, merampas tidak ada Pak ya? Tidak. Pentingnya Universitas Negeri di Tapanuli Raya di Kalimantan Utara. Ini tidak ujuk-ujuk. Baik Pak Bupati, terakhir singkat saja, seperti judul bincang-bincang kita hari ini, menunggu kehadiran Universitas Negeri di Tapanuli Raya. Sampai kapan kami menunggu Pak? Singkat saja Pak. Inilah yang susah saya jawab. Surat yang terakhir ke saya adalah saya harus
komunikasi rapat dengan Dirjen Dikti, kita sudah rapat masalah kelembagaan. Kemudian saya sudah surati Bapak Presiden agar Bapak Presiden memimpin rapat terbatas lintas kementerian untuk menyetujui pendirian Untara ini. Kita tunggulah. Tetapi itu tadi, kalau selalu ada riak-riak, ada yang salah paham, Ya. ada yang saling curiga di antara kita, dan ada selalu penolakan-penolakan, ya kecil kemungkinan Bisa jadi terkendala juga, Pak. bisa terkendala juga. Ya, ada alasan yang jadi tidak membuat Untara di sini. Ya, ini yang saya khawatirkan gitu loh. Jadi kembali lagi kepada kita semua. Kalau memang ingin ini cepat, ingin ini berdiri, ayo. Ya, ego kita masing-masing kita buang. Ya. Ayo kita berpikir untuk umum, kepentingan umum, kepentingan bersama. Ya. SDM yang maju. Dan saya tidak ada ujuk-ujuk mau mencaplok ya kayak tidak. Justru Mau merebut, mengembangkan, mau merampas tidak ada, Pak, ya. enggak. Justru karena itu bukan kewenanganku mencaplok. Ya. Kalau kata-kata mencaplok, merampas itu seolah-olah itu milik saya. Iya, iya. Nggak ada lah itu, ya kan? Nah, itu milik negara. Tetapi menginginkan ya akan meningkat, menjadi lebih hebat, lebih bagus, ya itu saya kerjakan sekarang. Dan saya pastikan ya akan tidak akan hilang. Dan juga kita pastikan Fakultas Filsafat dan Agama itu pasti ada di sana. Dan juga ini urusan adalah urusan negara, ya, bukan urusan pribadi-pribadi. Ya. Ya, jadi tidak ada istilah caplok, mencaplok dan merebut. Ya. Dan ini sudah saya programkan 2015, bukan karena kemarin mereka pihak IAKN tahun lalu mau meningkatkan ke UKN, terus saya buat Untara, enggak. Ya, Ini sudah proses bertahun-tahun lalu. Sudah panjang, Pak, ya. Visibilis tadi tentang Untara itu tahun lalu juga sudah keluar. Ya. Sudah keluar, usulan kita itu sudah terus. Dan mungkin kalau dilihat di berita-berita saya mulai 2015, saya selalu bicara tentang pentingnya Universitas Negeri di Tapanuli Raya, di Tapanuli Utara. Jadi tidak ujuk-ujuk lah. Sudah berproses panjang, Sudah Pak, ya. berproses panjang. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang santai kami dengan Bapak Dikson Nababan, Bupati Tapanuli Utara yang selama ini gencar untuk menghadirkan Universitas Negeri di kawasan Tapanuli Raya. Nah, kebijakan tidak akan memuaskan semua pihak, tapi kehadiran Universitas Negeri di Tapanuli Raya akan menguntungkan banyak pihak. Ya. Sampai ketemu di bincang-bincang santai berikutnya. Koras. Keras. Salam sehat. Salam sehat.